Fungisida, merek fungisidanya bisa dilakukan memakai ditan ataupun memakai antrakol ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya Rudian Putra. Di sini saya lagi berada di kebun dan barusan sudah melakukan bersih-bersih gulma dan sekaligus melakukan pengemburan pada tanaman atau pohon alpukat ya. Di sini alpukat yang sudah 1 tahun 2 bulan seperti ini, dan di sini sudah melakukan pemangkasan 1 kali sahabat ya, pemangkasan atas, dan pemupukan juga pernah dilakukan 2 bulan yang lalu, dan sekarang saya mau ke 3 bulannya. Untuk fase kedua akan saya melakukan pemupukan setelah melakukan pengemburan, karena sayang ya setelah saya lakukan pengemburan tidak melakukan pemupukan. Jadi saya akan membahas di sini tentang 7 manfaat daripada tanaman alpukat ya sahabat. Jadi cara merawat maksudnya ya, dan cara merawat juga untuk tanaman alpukat agar cepat berbuah dan ranum. Jadi seperti ini sahabat, kalau masih mengeluarkan bunga-bunga trubus yang baru ini atau tunas-tunas yang baru ini sangat tidak masuk akal, akan mempercepat pertumbuhan sekaligus melakukan hormon untuk merangsang lajunya suatu bunga buah ya. Karena bisa dilihat, terkecuali kita melakukan pemangkasan. Dan setelah melakukan pemangkasan, seperti memotong tunas baru di sini. Nah, baru kita melakukan penyemprotan jamur, penyemprotan fungisida agar tidak dihinggapi oleh jamur. Oke, simak terus videonya sampai dengan selesai. Saya akan langsung menjelaskan bagaimana cara merawat tanaman alpukat di lahan terbuka. Terima kasih. Mengenai 7 daripada cara melakukan perawatan pada tanaman alpukat di masa vegetatif ke fase generatif, khususnya di musim baik musim hujan maupun musim kemarau yang berkepanjangan. Jadi 7 cara merawat tanaman alpukat sahabat yang akan saya sampaikan agar cepat berbuah dan ranum. Di samping pemilihan bibit, pohon alpukat yang terbukti sama halnya dengan jenis pohon buah-buahan yang lain, seperti perawatan yang dibutuhkan agar pertumbuhan pohon optimal dan menghasilkan panen buah yang melimpah, terdiri atas hal berikut ini sahabat. Saya akan menjelaskan. Baik, penyiraman yang teratur. Penyiraman teratur dapat menyerap unsur hara yang terdapat di tanah untuk pertumbuhan pohon. Dan untuk intensitas penyiraman bisa dilakukan kalau tidak pagi ataupun sore, khususnya untuk musim hujan yang musim kemarau yang berkepanjangan ya sahabat. Dan selain itu, penyiangan gulma atau tanaman yang pengganggu yang hidup di sekitar pohon seperti ini saya bersihkan ya. Itu penyiangan gulma, karena gulma di sini akan memperbanyak bibit-bibit penyakit, apalagi khususnya di musim hujan. Ibaratnya kita punya perahu di musim hujan, kalau tidak kita buang airnya maka perahu itu akan karam. Sama halnya dengan di kebun, kalau kebun banyak gulma kita tidak dipangkas bibitnya gulmanya, maka akan menimbulkan bibit penyakit. Hanya itu saja. Yang ketiga, pemupukan atau berikan pupuk sesuai dengan perkembangan tumbuhan, baik pupuk organik ataupun pupuk NPK. Pupuk NPK bisa dengan Ponska, KCL, Urea, SP36 dan pupuk-pupuk ini NPK biasa ya, NPK Mutiara seperti itu. Terus pemupukan bisa dilakukan dalam 3 bulan 1 kali ataupun bisa dalam 4 bulan 1 kali, tergantung kebutuhannya sahabat ya. Dan yang keempat, pemangkasan. Jadi pemangkasan ujung pohon atau ranting alpukat di sini seperti ini ya, pemangkasannya yang tidak berguna sebaiknya Anda lakukan sahabat. Nah, setelah melakukan pemangkasan baru kita semprot dengan fungisida agar tidak dihinggapi oleh jamur ya. Terus pemberian hormon. Pemberian hormon itu di masa generatif juga perlu dilakukan selain pemupukan. Hal ini bertujuan untuk merangsang munculnya bunga yang akan menghasilkan buah pada pohon alpukat. Jadi yang keenam adalah penggemburan tanah. Jadi tanah yang kerap mendapat siraman baik secara langsung dari air hujan maupun rutin dari manusia dapat menjadikan padat dan keras ya. Makanya itu kita harus sering melakukan penggemburan setiap 6 bulan 1 kali ya. Seperti itu, dan pertujuannya itulah supaya dapat memperbanyak mikroorganisme populasinya, dan yang kedua biar ada sirkulasi udara, karena setiap tanaman itu memerlukan sirkulasi udara atau asupan udara ya sahabat. Jadi jangan sampai tanah ini
padat. Kalau padat maka akan telat ke pertumbuhannya. Dan yang ketujuh adalah pemusnahan hama penyakit, atau hama penyakit membuat pohon alpukat mengalami kegagalan. Jadi kegagalan pertumbuhan dan mengakibatkan pohon tidak dapat menghasilkan buah. Hanya itu saja sahabat. Jadi 7 cara merawat pohon tanaman alpukat agar cepat berbuah dan ranum. Jadi saya akan melakukan langsung pemangkasan ya, seperti ini saya akan contohkan. Ya, akan saya contohkan bagaimana cara melakukan pemangkasan dan setelah melakukan pemangkasan. Contohnya seperti ini, untuk mempercepat fase generatif. Nah, seperti itu ya. Nah, habis itu, kemudian saya akan melakukan penyemprotan. Seperti ini. Ya. Jadi lakukanlah penyemprotan setelah melakukan penyemprotan fungisida setelah melakukan pemangkasan. Bertujuan supaya tidak diganggu oleh jamur. Seperti ini. Kalau keseluruhan boleh seperti ini. Kita lakukan adalah penyemprotan karena di sini sekarang musim hujan. Kalau untuk interval penyemprotan bisa sahabat lakukan 2 minggu 1 kali seperti biasa yang saya bahas ke tanaman durian, sahabat. Oke, di sini sahabat saya bukan berarti sok pintar atau sok mengajarin ya. Kita hanya sesuai pengalaman saya dulu dengan orang tua saya, karena saya di sini adalah keluarga dari petani ya. Jadi tidak heran kalau saya sedikit-sedikit belajar menimba ilmu dari orang tua saya sendiri. Karena pohon alpukat ini adalah sangat rentan sekali oleh penyakit, terutama penyakit bercak daun, penyakit jamur, Anthranoxa, itu sebenarnya sangat rentan sekali ya sahabat. Jadi makanya kalau kita tidak melakukan perawatan dengan intens itu sangat berbahaya sekali pada tanaman alpukat dan akan mengalami kegagalan pertumbuhan dan pembuahan. Jadi lakukanlah semaksimal mungkin cara perawatannya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk 7 cara merawat pohon alpukat agar cepat berbuah dan ranum. Terima kasih bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe-nya, yang mendukung channel saya Rudian Putra. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk jenis fungisida, merek fungisidanya bisa dilakukan memakai Ditan ataupun memakai Antrakol ya. Jadi hanya itu saja, mudah-mudahan jelas sahabat ya. 7 daripada cara merawat tanaman alpukat agar cepat berbuah dan ranum. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di lain waktu kesempatan, khususnya di video-video tanaman tentang alpukat, dan saya akan langsung melakukan pemupukan di sini dengan pupuk NPK Ponska, ditebar sekelilingnya agar mempercepat ke fase generatif. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain waktu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.